Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmiadi, Ketua Umum terpilih periode masa bakti 2006 sampai 2029. Ini? Ya, Pak Azmiadi, kita bincang-bincang sedikit. Boleh, Pak silakan. Azmiadi ini menurut Mubes yang ke-10 di Bogor dari tanggal 14 sampai tanggal 15 Februari 2026 bahwa saudara kemarin bakal calon. Kemudian dengan proses tersebut, alhamdulillah saudara dicalonkan dan menang meraih suara dengan total suara 78%, 78 suara dengan persen 55%. Oke. Dalam kinerja saudara dikasih waktu sama pendiri dan pembina semalam dikukuhkan dalam waktu menyusun kabinet saudara ini dalam satu minggu. Apakah saudara mampu? Insya Allah mampu. Kita sudah terpetakan siapa-siapa orang-orangnya sudah ada. Ya, ini kan momen bulan puasa. Apakah bulan puasa ini berapa kali pertemuannya, atau siang atau malam? Tolong dijelaskan. Nah, terkait bulan puasa, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu belum ada. Yang jelas ada keluarga kita, yaitu Bapak Khairul. Nah, itu akan kita segerakan karena sifatnya urgent, yaitu nanti kita akan lakukan di malam ke-7. Itu Pepas yang akan mengadakannya. Kalau untuk buka puasa bersama Pepas gimana Pak? Kalau untuk Pepas sendiri, saya belum bisa memutuskan. Saya akan berkoordinasi dengan anggota-anggota saya semuanya. Terkait kabinet yang Bapak pimpin 2026-2029 ini, kabinet apa? Misalkan bocorkan dikit kepada kami, apakah kabinet kayak di pemerintahan, kabinet merah putih, kabinet apa-apa, misalnya di Pepas ini ada kabinet enggak? Kalau untuk kabinet saya sendiri belum tergambar apakah itu namanya. Saya perlu berkoordinasi dengan tim-tim saya. Nama apa yang akan kita bikin? Ya. Ini kan masuk transisi ya, masa demisioner. Jadi ada 3 wilayah. Pertama wilayah Cijantung yang basisnya suara terbanyak. Yang kedua wilayah Ciganjur, nomor 2. Yang ketiga wilayah Lenteng Agung dan digabungkan oleh Pokangan. Tiga wilayah ini termasuk Depok ya, Depok dan sekitarnya itu kalau nggak salah saya zaman dulu ada namanya gubernur wilayah dan wakil gubernur wilayah. Apakah Bapak Adi juga menetapkan ataupun menerapkan sistem kabinet yang lama, gubernur dan wakil gubernur? Apa nggak terlalu gemuk untuk yang Bapak pimpin sekarang ini? Ya, kemungkinan dengan kepemimpinan saya terkait struktur gubernur, nah itu mungkin kita akan memperkecil agar tidak terlalu gemuk. Nah, jadi kita tipiskan ruang buat mencapai tujuan kita. Menurut Bapak bagaimana ya kalau seandainya ada warga masyarakat ini yang bertanya, ini ada yang awam, ada yang tokoh, ada ibu-ibu, bapak-bapak, bocorannya sedikit deh Pak, siapa sekjen dan sekjennya aja Pak? Sekjennya aja ya. Sekjen itu ada tiga ya yang saya pertimbangkan. Yang satu Pak Parmadi, yang kedua Pak Dendri, yang ketiga Bapak Atirudin. Itu yang jadi pertimbangan. Yang ya berarti calon sekjen ini sudah muncul namanya Pak ya? Sudah muncul, tinggal menentukan siapa yang tepat. Berarti yang pertama Pak Parmadi, yang kedua Dendri, ya. Yang ketiga Atirudin. Ya, itu masih dalam kalkulasi ya. Itu lahirnya calon sekjen ini Pak. Amalan ini apa langsung di pikiran Anda sebelum calon itu? Itu terpikirkan saya setelah saya terpilih. Ya. Apakah sudah koordinasi dengan wakil ketua umum Anda terpilih? Belum ada. Kenapa Pak belum ada koordinasi dengan wakil ketua umum terpilih? Ya, saya sendiri kan masih dalam gambaran. Saat memutuskan nanti baru saya adakan perbincangan.
Oh, tapi belum final juga ya? Belum final. Belum final. Masih wacana ya? Masih wacana. Artinya masih wacana, belum dilaporkan oleh wakil ketua umum terpilih. Iya, belum. Dalam kita demokrasi di Pepas ini, ketua umum terpilih dan wakil ketua umum terpilih itu harus berbarengan. Iya, betul. Ya kan? Berbarengan. Artinya kerjasama antara bapak dan wakil ketua umum ini terstruktur dari atas sampai bawah. Betul. Untuk mencapai struktur tersebut, untuk peranan wanita, apa yang bapak terapkan? Sistem apa yang bapak terapkan? Atau sistem dengan apa namanya, dengan kesenian atau dengan apa namanya, ala kelompok-kelompok ibu PKK, atau bagaimana menurut bapak yang kedepannya nih? Ya mungkin kalau untuk ibu-ibu ya mungkin kita ikutin sistem ibu-ibu PKK. Ya terkait nanti ada penambahan itu mungkin nanti kita bicarakan. Kalau sekarang belum ada gambaran untuk itu. Nah, kemungkinannya gaya lama aja, sistem lama kita buat. Kenapa harus sistem lama, Pak? Kenapa harus sistem lama? Belum ada gambaran itu kita bikin untuk diperbaharui, belum ada kelihatan. Ya saya butuh nanti masukan-masukan dari anggota-anggota, baik pendiri, pembina, keputusan mana yang harus kita ambil ya kita harus koordinasi. Jadi untuk pertemuan seluruh pembina ataupun wawancara dengan pengurus gabungan Anda, yang pasti Pak Asmiadi dengan Ibu Nur Hajara ini sudah sah, ya kan? Sudah sah. Apakah ada gambaran waktu tercepat mau menyambut bulan puasa ataupun waktu cepat, waktu selambat-lambatnya sebelum Lebaran ini sudah muncul siapa kepala bidang ataupun peranan wanita yang bisa dihandalkan? Ya, itu memang sudah ada jeda waktu ya yang sudah diberikan saat kita dilantik. Pendiri dan pembina sudah menentukan berapa lama, yaitu 1 minggu. Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam waktu tersebut bisa terlaksana. Ya, untuk apa namanya, sebagai pelantikan Bapak, kemudian diiringi oleh pengurusnya, kapan Pak bocorannya Pak? Gimana? Untuk pelantikan, ya. Makanya semalam kan sudah disahkan, di ADRT bahwa Anda ini dengan wakil ketua umum dan wakil ketua umum terpilih. Kan adalah apa namanya sebagai syukuran lah kata orang tua ya, syukuran. Apakah syukuran ini melibatkan warga atau internal aja Pak? Nah kalau terkait itu, yang penting terbentuk dulu nih struktur pengurus, ya kan, ketua bidang. Kalau itu sudah mengerucut, barulah kita adakan pertemuan. Kalau bisa ya seluruh warga kita undang. Ya. Untuk kabinetnya Pak, mau bocoran sedikit. Untuk kabinet yang dipimpin oleh ketua umum dulu, sama ketua umum sekarang yang dipimpin Bapak oleh dan wakilnya, apakah bahasa Arabnya wajah tu wajah ya? Apakah orang itu ada dengan kedudukan yang sama atau orang lain dengan kedudukan yang berbeda? Yang jelas itu nanti kita adakan yang berbeda. Terkait kalau selama ini kan tidak berjalan, kurang efektif. Untuk kita biar efektif perlu pembaharuan. Nah itu semua nanti kita koordinasi. Itu tidak bisa juga saya putuskan sendiri. Perlu ada koordinasi mengenai keputusan, nanti baru kita yang putuskan. Kalau untuk kantor Pepas sementara di mana Pak? Kalau untuk kantor Pepas mungkin di daerah Lenteng Agung kita rencanakan, wacanakan. Itu boleh berkantornya? Mulai berkantor mungkin ya setelah Lebaran nanti. Setelah Lebaran. Jadi gini Pak ya, ini karena peninggalan ketua umum lama, kita ini dia turun temurun. Artinya turun temurun gini, kita mempunyai 2 buah aset ataupun dengan kas saldo tanah wakaf, uang wakaf sekitar 300 lebih kurang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah aset benda tidak bergerak, tanah di Jonggol. Apakah 2 item ini mampukah Bapak dengan wakil Bapak terpilih untuk menerapkan sistem ataupun percepatan waktu ataupun mengkondisikan dengan surat-surat yang sudah ada dijadikan dengan dibangun apa ke
pariwisata, pesantren supaya bermanfaat. Artinya ada manfaatnya tanah ini tidak kosong dan tidak dilantarkan. Poin pertama dulu Pak, bagaimana Bapak mengelola uang 300 juta sekian lebih kurang ini? Nah, itu dia yang menjadi poin utama terkait uang wakaf yang 300 juta. Selama ini duit itu tidur, berada di zona nyaman. Artinya di situ tidak ada keuntungan kita, tidak ada keuntungan buat Pepas sendiri. Kita selaku pembisnis yang tangguh, yang sangat saya sayangkan, kenapa itu tidak digunakan? Nah, untuk menggebrak itu semua, itu mau tidak mau uang itu harus kita jalankan. Salah satunya adalah kita putar itu uang demi tujuan kita, yaitu membeli barang. Itu tujuan utamanya. Caranya, uang itu kita kelola. Warga kita butuh modal, kita kasih, manfaatnya banyak. Salah satunya yang punya proyek terbantu. Yang kedua, Pepas ada pemasukan kas, jadi sistemnya bagi hasil. Nah, kalau itu sudah berjalan, apa yang kita cita-citakan akan mudah kita raih, akan mudah. Balai Pepas insya Allah akan terwujud apabila ini berjalan secara efektif. Tapi ini Pak, duit itu tidur sudah berapa lama? Di 3 orang yang memegang ceknya. Apakah dengan terpilihnya Bapak Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum ini bisa memindahkan, bisa atau mengalihkan nomor rekening atau berpenegak tangan atau untuk mengelola uang tersebut? Iya, udah otomatis itu. Ketum terpilih sudah harus mempunyai wewenang untuk mengambil kemana, ke arah mana uang itu akan dikelola. Itu kan kebijakan dari Ketua Umum dan tidak terlepas berkoordinasi dengan petinggi dan pendiri dan juga warga, ya kan. Tujuan utamanya adalah membeli ini balai Pepas, itu tujuan utamanya. Kalau kita biarkan uang itu tidur, berada di zona nyaman terus, besar kemungkinan balai itu hanya menjadi mimpi-mimpi yang panjang, tidak akan pernah terwujud. Kalau kita mengambil risiko, jangan takut kita mengambil risiko. Di balik risikolah kebersamaan